Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trek Fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang listrik statis, bagian yang pertama untuk fisika SMA. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Jadi definisi dulu ya. Listrik statis adalah ilmu yang mempelajari tentang muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Muatan listrik itu ada dua, yaitu positif, plus, dan negatif atau minus. Muatan listrik tidak sejenis akan terjadi gaya tarik-menarik atau attraction, misalnya muatan positif dengan negatif. Sedangkan muatan listrik sejenis terjadi gaya tolak-menolak atau repel, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Selanjutnya hukum Coulomb. Formulasi dari hukum Coulomb adalah F12 gaya pertama dan kedua suatu muatan sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F gaya listrik berapa Newton, Q-nya muatan listrik berapa Coulomb, R jarak kedua muatan berapa meter, K konstanta gaya Coulomb, atau K sama dengan 1/4 pi E0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. E0 permitivitas vakum, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Selanjutnya gaya Coulomb dalam bahan. Permitivitas bahan E sama dengan ER kali E0, dengan ER adalah permitivitas relatif bahan. Jadi F bahan atau gaya suatu bahan sama dengan 1/4 pi E dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, atau F bahan sama dengan 1/ER kali F udara, di mana F bahan lebih kecil daripada F udara. Selanjutnya ini masuk ke prinsip superposisi gaya Coulomb, di mana gaya Coulomb termasuk besaran vektor. Jadi misalkan kalau muatannya itu segaris, contoh pertama, muatan sebelah kiri Q1 itu positif, Q2 negatif, Q3 itu juga negatif. Maka gaya Coulomb pada muatan kedua atau Q2 berarti dia mempunyai gaya tarik antara Q1 dan Q2, atau bisa ditulis F21. Selanjutnya muatan kedua dengan muatan ketiga bisa ditulis F23, arahnya ke kiri ya, sama-sama ke kiri, karena negatif dengan negatif itu tolak menolak. Berarti F2 sama dengan F21 ditambah F23, itu R itu jarak kedua muatannya. Selanjutnya contoh yang kedua, misalkan yang ditanya gaya Coulomb pada muatan ketiga, berarti dia akan terjadi gaya tarik antara muatan pertama dan muatan ketiga, arahnya ke kiri, karena positif dengan negatif kita tulis F31. Selanjutnya gaya tarik antara muatan kedua dengan muatan ketiga, ini tolak menolak, arahnya ke kanan, berarti kita tulis F32. Resultannya atau jumlah totalnya F3 sama dengan F32 min F31, itu ya. Nah ini R itu jarak kedua muatan. Untuk lebih jelasnya nanti di pertemuan selanjutnya kita kasih contoh soal. Selanjutnya jika membentuk sudut tertentu, contoh pertama ini membentuk sudut 90 derajat. Ini ada muatan Q1 positif, Q2 negatif, dan Q3 positif. Ini R12 jarak antar muatan pertama dan kedua,
R23 jarak muatan kedua dan ketiga, jadi dia akan terjadi gaya tarik ke arah atas F2 dengan Q2 dengan Q1, dan ke arah kanan F-nya F2 dan 3. Nah ini, maka dia membentuk sudut 90 derajat, berarti resultannya FR-nya itu ya. Maka F2 jika gaya terhadap F2 berarti FR resultan sama dengan akar F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat, itu kalau 90 derajat. Selanjutnya kalau membentuk sudut kurang dari 90 derajat, ini muatan pertama positif, muatan kedua negatif, muatan ketiga positif. Maka muatan gaya antar muatan 1 dan muatan 2 berarti kita tulis F21, dan gaya muatan kedua dan muatan ketiga F23. Nah, ini di tengahnya terbentuk resultan atau FR, di mana FR sama dengan akar F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat ditambah 2 kali F21 kali F23 kali cos theta. Nah, cos theta itu sudut pada muatan kedua ini ya. Selanjutnya medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang masih dipengaruhi gaya kolom. Nah, ini kalau positif arah medan listriknya keluar, ini sumber muatannya positif ya. Nah, ini kalau ada muatan di luar sumber muatan itu positif, berarti akan terjadi gaya tolak Q0. Kalau negatif dia akan terjadi gaya tarik ke arah dalam sumber muatan gitu ya. Ini muatan ujinya. Oleh positif itu arah medan listriknya keluar menjauhi muatan. Kalau negatif berarti mendekati muatan itu. Kuat medan listrik dirumuskan E sama dengan F per Q0 sama dengan K kali Q per R kuadrat, dengan E kuat medan listrik satuannya Newton per kolom. Selanjutnya resultan kuat medan listrik sama dengan gaya listrik karena termasuk besaran vektor. Nah, ini mirip yang tadi ya, gaya kolom tadi. Ini ada muatan pertama positif, muatan kedua negatif, muatan ketiga negatif. Ini ada muatan uji di suatu titik positif, berarti dia menjauhi, ini E1, ini E2 mendekati, E3 juga mendekati karena beda muatan gitu ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tunggu video-video selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa.